Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca kalimat tasmiyah bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, agenda kita hari ini adalah masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ke bab 9, yaitu ada statistika. Jadi nanti kita akan belajar terkait data, terkait mean, median, modus, seperti itu ya, dan lain dan teman-temannya. Kemudian bagi anak-anak yang belum mengerjakan UAS yang kemarin, harap segera menyelesaikan ya, karena nanti itu akan menjadi tambahan nilai bagi teman-teman semua. Baik anak sekalian, mari kita langsung menuju ke materinya. Kita masuk ke silabus dulu ya, yaitu dimana inti dari pembelajaran kita hari ini atau tujuan yang akan kita capai. Standar kompetensinya adalah melakukan pengolahan dan penyajian data. Kemudian kompetensi dasar. Nah, ini adalah kompetensi yang harus kalian miliki nantinya. Yaitu yang pertama, menentukan min, median, modus data tunggal serta penafsirannya. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran. Ya, ini nanti bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis dan lingkaran kayak gitu. Kemudian materinya, gini, statistika ada 3 ya: penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran. Baik, kita masuk ke penyajian data dulu. Nah, kita kenalan dulu ya sama data dulu deh. Berkenalan sama data dulu. Baik, data adalah kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di bawah ini. Ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, ada data di sini. Biru merupakan warna kesukaan seorang siswa. Fakta tunggal ini dinamakan datum. Nah, itu ya. Jadi kalau ada ungkapan bahwa biru adalah warna kesukaan seorang siswa, betul nggak? Betul. Gitu. Jadi ada yang suka biru, itu adalah fakta tunggal. Nah, itulah yang dinamakan datum. Sedangkan untuk hasil keseluruhan pencatatan warna, nah itu ya. Bentar. Ya, kepotong. Nah, ini. Dan sedangkan untuk hasil keseluruhan pencatatan warna di sini adalah sebuah data secara keseluruhan. Jadi ini dicatat datanya itu berupa tabel kayak gini. Oke, next. Kesukaan siswa dari 6 orang siswa tersebut disebut data. Nah, itu ya, tadi ya. Pencatatan warna, kesukaan siswa dari 6 orang siswa disebut data. Jadi data itu adalah tadi proses hasil ya, hasil keseluruhan pencatatan warna kesukaan siswa dari 6 orang siswa itu disebut data. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi 2. Ya, data secara keseluruhan itu ada 2. Yang pertama data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya adalah Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Nah, kualitatif dia itu biasa dijabarkan dalam bentuk kata-kata, lebih banyak ke kata-kata. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya ini, jumlah siswa wanita kelas 9 SMP N10 sebanyak 120 siswa. Nah, ini yang dimaksud bukan kata-katanya ini, tetapi jumlah datanya yang di sini. Yang 120 siswa. Jadi lebih menekankan ke angka.
Jadi kuanti itu lebih ke angka, kuali itu lebih ke kata-kata. Gitu ya. Jadi harus membedakan. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh pada tabel yang tadi ya, Andi menyimpulkan bahwa dari keenam siswa tersebut, yang pertama, siswa paling banyak menyukai warna biru. Kemudian yang kedua, Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Yang ketiga, hanya Ana yang menyukai warna pink. Ketika Andi menarik kesimpulan tersebut, sebenarnya Andi sudah menggunakan statistika. Gitu ya. Jadi, penggunaan statistika itu adalah pada penarikan kesimpulan. Dari apa? Dari pembacaan data yang ada tadi. Kayak gitu. Jadi coba lihat ya di sini. Nah, ada lebih banyak itu ternyata warna biru, maka tadi ini siswa paling banyak menyukai warna biru karena warna birunya ada 3 ya. Kemudian Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Eko dan Andi. Nah, ini. Kemudian hanya Ana yang menyukai warna pink kayak tadi. Nah, ketika kita menarik kesimpulan ini, sebenarnya kita sudah menggunakan statistika. Jadi gitu penggunaan statistika untuk menarik kesimpulan. Nah, kemudian sekarang statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Sekarang populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek, jadi seluruh ya, secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Jadi contohnya, data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP, populasi seluruh siswa kelas 9, sampel siswa kelas 9. Jadi contohnya adalah misalkan seluruh siswa kelas 7, baik itu 7A maupun 7B terserah. Kemudian itu adalah populasi. Nah, sampelnya itu adalah misalnya hanya Mas Ihsan atau Mas Rama, misalnya kayak gitu, atau Mas ini Raihan misalnya gitu. Nah, itulah sampel. Jadi sampel itu dia lebih kecil lingkupnya dari populasi. Jadi sampel itu lebih detail. Seperti itu. Kemudian, nah itu ya, jadi itu tentang data dan statistika. Seperti itu. Kemudian populasi dan sampel sudah. Sekarang kita ke penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini ada penyajian data ya. Perhatikan data tentang rasa permen disukai siswa yang tidak dari 20 siswa. Nah, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Nomor, nama, rasa permen. Nama siswa Andi menyukai rasa permen coklat. Nama siswa Arif menyukai rasa permen coklat. Nama siswa Sinta, rasa permennya yang disukai adalah susu. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel. Yang lainnya ini adalah tabel frekuensi. Gitu ya. Rasa permen yang disukai siswa. Jadi ada tabel frekuensi gitu ya. Nah, rasa permen yang disukai coklat. Nah, berapa yang menyukai rasa coklat? 1, 2, 3. Aduh, maaf. 3, 4, 5. Oh, ada 5 ternyata. Nah, maka di sini ada 5 turus, atau di sini kita biar untuk mempermudah kita data dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis dalam bentuk lidi ya. Kalau dulu di SD pernah diajar tentang lidi. Coklat ada 5. Frekuensi ini adalah menyebutkan angka dari turus tersebut atau lidi tersebut gitu. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Kalau lidi kayak gini kan susah ya bacanya ya. Jadi frekuensi ini untuk menerjemahkan lidi yang ada di sini. Gitu. Jadi dia hanya mendata istilahnya agar apa, lebih mudah untuk dibaca tujuannya, dan untuk ditarik kesimpulan, untuk mudah ditarik kesimpulan. Nah, jadi frekuensinya itu harus total itu harus sama dengan yang dari data kita gitu. Jadi
hasil totalnya ini itu harus sama dengan yang tadi. Oke, kemudian yang keempat kita akan baca terkait penyajian data dalam bentuk diagram. Dalam diagram lingkaran dari data rasa permen yang disukai siswa 20 orang siswa SMP tadi ya, bentuknya kayak gimana? Kayak gini bentuknya. Coklat itu yang warna biru, oh yang ini. Susu itu yang warna agak coklat, ini susu. Kemudian jeruk, oh jeruk segini. Gitu. Jadi ini adalah namanya diagram lingkaran atau diagram pie. Kalau kalian pernah mengenal ya, itu mudah sekali dibentuk ketika kita menggunakan Excel. Nah itu nanti kalian akan belajar mungkin bisa lewat YouTube gitu ya, cara membentuk ini diagram. Nah kalau di Excel itu kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja, nanti langsung kita bisa menampilkan diagramnya kayak gitu. Kemudian diagram batang. Nah, ini diagram batang dari data rasa permen yang disukai siswa. Coklat 25%, susu 20%, jeruk 20%, kopi 15%, mint 10% dan stroberi 10%. Nah, gitu. Jadi, ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ini frekuensinya banyaknya ya. Nah sekarang kita akan masuk ke ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data ini ada min, median, modus atau bisa disingkat dengan 3M. Min itu rata-rata, median itu nilai tengah ya. Kemudian modus itu adalah nilai yang banyak muncul. Gitu. Modus itu nilai yang banyak muncul. Nah, kita akan bahas min dulu. Min adalah apa? Rata. Cara mencarinya gimana? Ya, min simbolnya X terus ada stripnya di atas. Dalam waktu 15 hari sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus ini datanya. Nah, jadi min itu adalah jumlah nilai dibagi banyak data. Jumlah nilai itu ditambah semuanya, ditambah data yang ada. Kalau itu angka-angka, maka terus dibagi banyaknya data. Nah, kita sudah punya nih dalam penjualan 15 hari jumlah Indomie goreng yang terjual. Rata-rata Indomie goreng terjual per harinya. Nah itu berapa? Maka rata-rata atau minnya adalah ditambah semuanya ya, ditambah semuanya terus dibagi 15 ya, bagi 15. Kemudian rata-ratanya sama dengan 100. Ternyata jumlah dari semua ini adalah 100 dibagi 15 atau dia 15 hari karena tadi dari datanya dikatakan kayak gitu. Sama dengan 6,67. Maka kita bulatkan. Ingat ya, kalau angkanya itu belakang komanya itu 5 ke atas, 6 sampai 10, 6 sampai 9, itu kita bulatkan ke angka berikutnya. Kayak gini, 6,67 kita bulat menjadi 7. Tapi kalau dia angkanya di bawah 5, gitu ya. Kalau angkanya di bawah 5, maka kita bulatkan ke angka sebenarnya. Misalnya 6,43, maka kita bulatkan menjadi 6 gitu. Nah, kalau ini 6,67, maka kita bulatkan menjadi 7. Maka rata-ratanya terjual perharinya sebanyak 7 bungkus itu perharinya. Oke. Next ya, median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi median ini diperoleh ketika datanya itu sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar.
Langkah menentukan median dari sekumpulan data ada dua cara. Yang pertama, itu urutkan nilai data dari kecil ke besar. Kemudian menentukan nilai median yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah. Jadi kita eliminasi gitu satu-satu, depan belakang coret, depan terus depannya lagi belakangnya dicoret tuh sampai nanti kita ketemu di nilai yang tengah. Kalau nilai tengahnya itu satu angka, itu langsung kita dapatkan. Tetapi kalau nilai tengahnya itu ada dua angka, maka kita cari rata-ratanya. Caranya gimana? Caranya adalah ditambah angkanya terus dibagi dua, ya, kayak gitu. Itu kalau median. Nih contohnya, 8 siswa kelas 9B dari suatu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut sebagai berikut. Nah, acak banget ya ini ya. Kemudian caranya pertama tadi gimana? Urutkan nilai data dari yang kecil ke yang terbesar. Tuh, 60, 66, 70 kayak gini terus. Nah, sampai lahir 94. Terus, nah ini dicoret tuh maksudnya Ustadz kayak gini ya. Coret 60 sama 94, 66 sama 82, 70 sama 80. Loh, ternyata ada dua yang ada di tengah. Maka caranya gimana? Caranya adalah tuh. Caranya adalah itu ditambahkan ya, ditambahkan 76 tambah 78 terus nanti dibagi 2, nanti ketemu hasilnya kayak gitu. Cara kedua penentuan median adalah urutkan nilai data dari kecil ke besar. Tentukan letak median dengan n plus 1 bagi 2. Nah, n itu banyaknya data ya, banyaknya data. Terus tentukan nilai median. Pada contoh yang sama dengan cara kedua yaitu ini, misal tadi ya, itunya sama. Terus letak mediannya adalah karena ada 8 tambah 1 dibagi 2. Maka dia 9 bagi 2 4,5. Jadi tentukan nilai median adalah suatu data yang terletak di tengah data urutan keempat dan data urutan kelima. Karena ini 4,5. Jadi ini kita mencari di urutannya. 4,5 itu kan terletak antara 4 dan 5 ya. Itu yaitu jadi 76 tambah 78 dibagi 2 sama dengan 77. Ini ya. Apa? Nih, 1 2 yang tadi ya. Bentar. Nih, antara 4 dan 5, maka 76 tambah 78 terus dibagi 2. Hasilnya 77. Oke, sekarang kita langsung ke modus. Modus adalah data yang punya frekuensi tinggi, atau dengan kata lain lebih sering keluar atau lebih sering terlihat. Gitu ya. Modus dari data ini kita bisa simpulkan bahwa modusnya ada 70. Karena nilai matematika 70 itu muncul 3 kali daripada yang lain. Nah, itu. Data observasi yang punya 2 modus itu disebut bimodus. Gitu. Jadi misalnya nilai frekuensinya itu seimbang. Misalnya 3 sama 3. Nah, itu kita tidak seperti rata-rata, tapi kita langsung menyebutkan saja modusnya 70 dan berapa gitu. Kalau rata-rata tadi kan kita jumlah bagi 2 ya, tapi kalau modus itu kita tidak perlu seperti itu. Kita hanya cukup menyampaikan nilai yang punya frekuensi tinggi tersebut. Kemudian data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. Nah, ini istilah-istilah ini itu ya, diperhatikan. Itu tadi adalah tentang ukuran pemusatan data. Ada min, median, modus. Kemudian kita akan ke ukuran penyebaran data. Ada kuartil, ada jangkauan.
Kuartil itu biasa disingkat dengan Ki, itu ya, biasa disingkat dengan Ki. Kita coba lihat. Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian setiap bagian mengandung 25% data pengamatan. Pada suatu data pengamatan mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil Q1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. Tuh. Kuartil bawah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan, sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q1 adalah 25% dan yang lebih besar dari Q1 adalah 75%. Jadi Q1 ini adalah penyekat yang bawah gitu ya. Yang bawah itu yang dia di urutan atas gitu, 1, 2, 3 gitu ya. Kuartil tengah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan, sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q2 ada 50% dan yang lebih besar dari Q2 ada 50%. Nah, Q2 ini dia berada di tengah-tengah dan membagi data itu menjadi 2 bagian, 50% yang kecil, 50% yang atas. Jadi dia itu kayak tadi, kayak median ya, di tengah-tengah. Kemudian kuartil atas adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan, sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q3 adalah 75% dan yang lebih besar dari Q3 adalah 25%. Nah, Q3 ini kebalikannya Q1 gitu. Jadi yang Q3 ini yang lebih kecil itu yang lebih banyak, yaitu 75%. Kemudian yang lebih besar dari Q3 itu ada 25%. Gitu ya. Nah, cara pertama untuk menentukan nilai kuartil sekelompok data tunggal sebagai berikut. Urutkan data pengamatan dari yang kecil ke yang besar. Kemudian cari medianya terlebih dahulu atau kuartil 2 seperti langkah-langkah di atas. Jadi yang kita menentukan Q2 nya dulu ya. Jadi dibagi 2 dulu atau mencari median. Kemudian kita bisa menentukan setelah itu kuartil 1 dan kuartil 3 dengan langkah-langkah data juga. Jadi dibagi sampai misalnya kalau setelah ditemukan Q2 itu jumlah atasnya itu ada 5, maka ada 5 data gitu ya, maka Q1 nya itu adalah data ketiga gitu. Jadi nilai tengah-tengah dari yang atas. Nah, kita langsung ke contoh saja. Atau cara 2, yaitu urutkan data pengamatan dari yang kecil ke yang besar, kemudian tentukan letak kuartilnya. Nah, ini kita langsung cari pakai rumus, jadi langsung ketemu. Letak Q1 N plus 1 bagi 4, letak Q2 2 kali N plus 1 bagi 4. Nah, ini tinggal pembedanya tinggal pada perkaliannya ini gitu. Ini adalah letak Q1, Q2 dan Q3 itu di frekuensinya ya gitu. Jadi di banyaknya data. Nih, tentukan nilai kuartil. Kita langsung masuk ke soal ya. Berikut ini nilai siswara 8 siswa kelas 2 SMP. Ini data tunggal. Ini namanya data tunggal. Akan dicari nilai kuartil Q1, Q2 dan Q3. Maka langkah-langkahnya pertama diurutkan dulu kayak gitu. Kemudian tentukan letak kuartilnya. Nah, karena datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 ya, bukan 8 ya. Ada 7. Maka Q1 sama dengan N tambah 1 bagi 4. Maka 7 tambah 1 bagi 4 sama dengan 2. Tuh, terus yang Q2 4, yang Q3 6. Nah, maka yang Q1 itu urutan kedua. Urutan kedua itu mana? 54, itu Q1. Kemudian Q2 itu adalah urutan ke-4, karena ini nilainya 4 tadi, nilainya 4. Kemudian kita menentukan urutannya jadi ke-4. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata di sini 70 nilai. Kemudian Q3 adalah urutan ke-6. Maka nilainya adalah berapa? 78.
gitu ya. Itu cara kita mencari nilai Q1, yaitu dengan mencari di urutan keberapa nilai Q1 dan Q2 serta Q3. Sekarang kita ke jangkauan. Jangkauan atau range. Jangkauan merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana, gitu ya. Dan ada jangkauan antar kuartil atau JAK. Nah, jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan. Ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data yang tersebar dan 25% data yang terkecil. Tuh. Jangkauan antar kuartil sangat baik digunakan bila data yang dikumpulkan banyak mengandung nilai data pencilan atau nilai data ekstrim. Nah, itu sangat. Jadi kalau ada yang nilai data yang ekstrim ya. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil 3 dengan kuartil bawah atau Q1. Q3 kurangi Q1. Rumusnya ini. Jangkauan antar kuartil ya, Q3 kurangi Q1. Oke. Itu untuk materinya. Kemudian kita akan coba untuk latihan soal, ya, latihan soal di sini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita akan coba untuk membahas satu soal dulu. Nanti setelah itu bisa untuk nanti kita ke latihan soal seperti biasa di Google Classroom. Oke, sebelum membeli buku Ibu Nani mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil satu duku kecil, satu duku sedang, dan satu duku besar dari sekeranjang duku milik penjual yang merupakan sampel yang mana? Nah, ini satu duku kecil yang dicoba, satu duku besar yang dicoba, ketiga duku yang dicoba atau sekeranjang duku milik penjual. Nah, kalau sekeranjang duku milik penjual itu adalah dia namanya populasi ya, karena dia lebih banyak. Ya, karena dia lebih banyak. Maka yang merupakan sampel, nah kita coba klik masih di sini. Nah, jawabannya adalah C. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Itu. Jadi sampel itu adalah dia memiliki sifat yang tadi ya dimiliki oleh populasi. Jawabannya C. C apa tadi? Ketika duku yang dicoba. Kalau satu duku kecil dan satu duku besar ini belum mewakili sampel atau belum mewakili populasi ya kalau hanya satu duku, karena banyak duku dan ukurannya itu besar, kecil, sedang. Kalau cuma satu itu belum mewakili semuanya. Maka yang paling tepat adalah C. Gitu ya. Yang paling tepat adalah C. Gitu. Oke. Kita coba soal yang kedua. Diagram lingkaran menunjukkan cara 120 siswa berangkat ke sekolah. Banyak siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Sepeda itu berapa orang gitu. Maka kita cari dulu persenannya. Kalau jalan kaki itu 30%, maka caranya untuk mencari banyak yang jalan kaki berapa? Ya 30% dikali 120. Berapa itu? Ada 36. Jadi 36 orang yang 36 siswa jalan kaki. Maka yang sepeda berapa? Kita lihat persenannya. Kita lihat persenannya. Kemudian yang tersisa itu berapa? Ini 30 tambah 10 40. 40 ditambah 20 60. 60 tambah 25 itu 85. Jadi yang sepeda itu adalah 15%. Ya, karena 100% dikurangi ini, total ini, maka hasilnya 15. 15 per 100 kali 120. Berapa itu? Ada 18 orang. Ya, jawaban Anda benar. Ya, ada 18 orang. Oke, seperti itu anak-anak untuk soal atau terkait tentang ini ya, statistika itu
Tuh, jadi nanti harapannya teman adik-adik semua yang di rumah bisa belajar di statistika ini lebih dalam lagi melalui video ini. Itu untuk PPT-nya nanti insya Allah akan Ustadz berikan di Google Classroom seperti itu. Baik, cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.